Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk liburan atau traveling. Tapi, biasanya keinginan tersebut hilang begitu saja ketika mengingat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Apakah kamu termasuk yang demikian? Kamu tidak perlu khawatir, karena ada banyak cara dapat kamu lakukan untuk liburan tanpa merogoh kocek terlalu dalam, alias dengan modal minim. Bagi kamu yang ingin bepergian keluar kota atau bahkan keluar negeri sekalipun. Yuk kita simak bersama. Liburan tidak selamanya harus mahal dan mengeluarkan budget yang besar. Kamu bisa menikmati liburan dengan budget yang bisa kamu atur sendiri. Beberapa tips berikut ini dapat membantu kamu mengatur liburan hemat kamu. Pertama, lakukan riset kecil-kecilan. Pada saat kamu menentukan liburan, lakukanlah riset, dan tentukan liburan kamu ke tempat yang memang sesuai dengan budget yang dapat kamu siapkan. Misalnya jika kamu ingin ke negara di Eropa, tentu saja budgetnya tidak di bawah 5 juta. Oleh karena itu, kamu harus mencari informasi, bertanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman dan berkonsultasi bagaimana trik agar bisa berlibur dengan menggunakan budget seminimal mungkin. Kedua, buat rincian biaya. Satu hal yang penting untuk mengontrol pengeluaran yang tidak perlu, adalah membuat rincian biaya perjalanan kamu. Tentukan budget minimal yang diperlukan untuk transportasi, akomodasi, dan biaya makan sehari-hari. Kemudian lebihkan budget kamu untuk berjaga-jaga. Dengan adanya budget awal, kamu akan mendapat batasan untuk pengeluaran, dan terhindar dari biaya-biaya yang tidak perlu. Ketiga, tips tiket pesawat promo. Sekarang sudah banyak maskapai murah. Tapi agar kamu bisa dapat tiket promo, sebaiknya kamu berlangganan newsletter maskapai tersebut. Jadi ketika mereka lagi ngeluarin promo, kamu akan dapat info lebih awal. Nah, ketika tahu kalau sudah mau promo, kamu tentukan dulu destinasi tujuan kamu kemana, dan juga kapan kira-kira kamu akan berangkat. Misalnya, promo dimulai dari tanggal 2-5 Juni. Kamu sudah harus siap di tanggal 1 malam dini hari, agar kamu bisa mendapatkan tiket promo paling awal. Selain itu, kamu juga bisa bergabung di grup Facebook atau forum traveler, agar jika ada promo, bisa saling share dengan sesama traveler. Keempat, jangan menginap di hotel mewah. Kamu tentu sudah tahu, kalau menginap di hotel membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini akan membuat pengeluaran kamu semakin meningkat. Untuk menyiasatinya, kamu bisa mencari tempat penginapan yang layak untuk ditinggali atau mencari rumah setempat yang bisa disewakan kamarnya. Cara ini sudah semakin mudah, salah satunya lewat media online dengan memanfaatkan situs tertentu. Cukup dengan mendaftar di situs tersebut, kamu dapat menemukan penginapan atau rumah dengan membayar sejumlah biaya. Hebatnya, biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah daripada hotel, dan ini bisa menjadi solusi agar liburan kamu menjadi lebih hemat. Kelima, gabung couchsurfing.com. Couchsurfing adalah situs traveler yang berada di seluruh dunia. Fungsinya adalah sebagai forum untuk berdiskusi. Bisa juga ngajakin ketemu. Di sini kamu bisa mencari host di situs tersebut. Contohnya jika kamu mau pergi ke Kuala Lumpur, kamu bisa hubungi host dan sampaikan bahwa kamu akan liburan ke sana pada tanggal sekian. Kamu juga bisa minta host untuk mendampingi kamu nanti di sana, agar kamu tidak kewalahan mencari penginapan. Dengan memanfaatkan situs ini, kalian bisa menambah kenalan baru, atau bahkan dapat penginapan gratis. Kalian juga bisa memilih host yang sudah punya banyak referensi. Dan sejauh ini, sudah banyak pengalaman yang positif dari para traveler. Keenam, liburan sambil volunteer. Dengan metode volunteer, sekali jalan kamu bisa sampai berminggu-minggu loh. Jadi, konsep volunteer ini berupa kamu menukarkan waktu di mana kamu harus bekerja sosial atau membantu dalam kegiatan amal. Ada beberapa situs yang menyajikan program volunteer. Kamu bisa memilih mana program yang cocok untuk kamu. Kadang kamu diminta untuk mengisi skill kamu di formulir, dan jika disetujui, kamu bisa ikut program ini. Kamu akan mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut. Dan di waktu libur kamu bisa gunakan untuk jalan-jalan. Ketujuh, open trip gratis. Banyak komunitas yang sering mengadakan open trip ini. Kamu bisa kerjasama dengan organizer yang mengadakan program seperti ini.
Dengan begitu kamu bisa sharing cost atau biaya dengan lebih murah, bahkan tanpa biaya. Misalnya kamu menanyakan ke mereka, jika berhasil mendapat 10 orang, apakah bisa dapat trip gratis? Beberapa organizer biasanya menyetujui ini. So, kamu bisa mengajak teman kamu hingga 10 orang untuk mendapatkan open trip gratis. Kedelapan, makan di tempat makan lokal. Ketika berkunjung ke tempat rekreasi, satu hal yang mesti diperhatikan adalah biaya makan. Hindari untuk makan di restoran mewah. Jika kamu makan di rumah makan di tempat wisata, harganya selalu lebih mahal. Karena itu, untuk menyiasatinya, kamu bisa makan di daerah sekitar tempat wisata, seperti jajanan tradisional atau warung makan yang lebih murah. Tetapi jangan terlalu menghemat juga ya, untuk mempelajari kekayaan kuliner di tempat wisata tujuan kamu. Kesembilan, bawa botol minum sendiri. Saat kamu melakukan perjalanan, biasanya air minum adalah hal yang paling sering dibutuhkan. Harga sebotol air minum bisa beragam, apalagi jika kamu beli di daerah tempat wisata, biasanya akan lebih mahal. Oleh karena itu, membawa botol minum sebagai bekal dapat menghemat pengeluaran kamu. Kamu dapat mengisi ulang air minum kamu di penginapan atau di warung tempat kamu makan, sehingga tidak harus membeli lagi saat kamu berkeliling tempat wisata. Sekarang, kita masuk ke kesimpulan dari semua tips di atas. Ada satu hal yang terpenting ketika kamu melakukan perjalanan liburan, yaitu kamu menikmati liburan kamu dan mendapatkan pengalaman. Meskipun kamu mencoba untuk berhemat, jangan berhemat sampai keterlaluan, karena nantinya kamu sendiri yang akan menyesal. Nikmati liburan kamu meskipun harus mengeluarkan budget sedikit lebih besar, namun bukan berarti boros. So, sudah siap liburan kemana nih? Selamat liburan ya teman-teman!